sahabat YouTuber atau sahabatku dimanapun berada. Sore hari ini saya ingin sedikit membuat atau menyampaikan satu informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB atau dikenal kita dengan PPDB, khusus SMA, SMK yang tentunya di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena di mana permasalahan setiap tahun PPDB khususnya di Bekasi, saya kebetulan ada di Bekasi dan sekaligus menjadi salah satu pegawai di salah satu SMA di Bekasi. Jadi tahu persis sejarah atau konflik yang terjadi setiap awal tahun, setiap dalam penerimaan peserta didik baru SLTA. Berangkat dari itu dan banyaknya mereka-mereka yang entah kenapa padahal solusi terbaik sudah diambil berdasarkan usulan dari berbagai pihak, dari berbagai unsur, dari yang namanya orang tua, sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, baik dari RT, RW, desa terutama, kecamatan, bahkan tokoh-tokoh kabupaten. Memang mungkin ini bukan solusi yang terbaik yang diberikan atau yang diambil oleh gubernur Aing, gubernur kita, yang kebetulan juga alhamdulillah saya menjadi salah satu yang berusaha berkecimpung di dalam mensukseskan dengan mensosialisasikan visi dan misi beliau di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pasangan waktu itu nomor 4 KDM dan Haji Erwan mendapatkan 67% kalau di Bekasi, khusus Kabupaten Bekasi. Secara keseluruhan mungkin sekitar 69-70% Jawa Barat. Nah ini sahabatku semua, alhamdulillah tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat sampai berdemo, masyarakat sampai harus berkonflik dengan pihak sekolah untuk dapat anaknya ditampung atau diterima di sekolah yang dituju atau yang terdekat dari rumahnya. Tahun ini memang banyak beberapa pihak mengusulkan. Yang pertama usulan itu dan sering kita dengar, bahkan saya sendiri ikut merancang, menyampaikan, yaitu pembiayaan, satu itu pembiayaan sekolah swasta full khusus LTA di Provinsi Jawa Barat agar tidak lagi mungut dari orang tua siswa. Nah ini ternyata mungkin secara anggaran
tidak bisa mungkin dipenuhi secara full oleh pemerintah provinsi, tapi kalau dari BOS sebenarnya sih sama gitu, negeri swasta itu sama, cuman secara pembiayaan operasional memang kalau hanya mengandalkan dana BOS seperti sekolah negeri yang guru-gurunya sudah memang dibayar oleh negara, guru-gurunya mungkin tinggal beberapa personil saja yang honor, itu masih bisa ditanggulangi atau dipenuhi oleh dana BOS. Tetapi kalau di swasta, kita ketahui bersama banyak guru-guru yang honorer murni yang harus dibayar oleh sekolah atau yayasan yang membuka sekolah SLTA tersebut. Nah, itu kendala yang paling utama. Kemudian yang kedua, membangun lokal-lokal kelas agar lulusan SMP, misalnya di satu daerah, seperti contoh di Tambun Utara, ada sampai 6 apa 7 gitu SMP, sementara gedung atau lokal SMA-nya cuma 2, jadi kan tidak seimbang. Nah, banyak usulan juga untuk bisa provinsi membangun lokal kelas baru. Nah, tapi itu kan jangka panjang. Walaupun mungkin banyak lokasi-lokasi tanah yang bisa dibangun, tapi tidak bisa menangani secara cepat permasalahan-permasalahan yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun masih terjadi di saat penerimaan siswa baru. Dan alhamdulillah solusi ketiga diambil oleh Gubernur ADM yang setelah mungkin juga dikonsultasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Menengah, yaitu penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dari 36, jadi mungkin ada yang sampai 45 atau 50 per kelas. Akhirnya anak-anak kita yang tadinya mungkin tidak lolos di tahap 1 PPDB, tahap 2 PPDB, dapat tertampung, dapat belajar dengan sekolah yang mereka tuju, yang tentunya dekat dari rumah mereka tinggal. Nah, ini yang menjadi solusi terbaik. Solusi ini bukan tanpa masalah juga, terutama bagi sekolah. Jadi di sekolah itu secara sistematis di tiap tahun itu perhitungan dana bantuan operasional sekolah dari APBN itu berdasarkan jumlah lokal siswa, jumlah lokal kelas, dan jumlah siswa yang tadinya 36. Contoh di Tambun Utara. Dana untuk kelas 10 itu saat ini hanya untuk 360 siswa karena jumlah per kelas 336 kali 10 kelas, jadi 360. Nah, saat sekarang per Juli ini udah mulai hari ini sampai tanggal 18 ke depan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa itu bisa 400 lebih, karena di satu kelas contoh di Tambun Utara bisa 40 sampai 45 per ruang kelas kali 10. Nah, yang 360 ini memang sudah masuk
dan tercatat sebagai penerima bantuan operasional sekolah. Nah, sisanya ini yang akan jadi beban berat bagi sekolah-sekolah. Mereka harus berusaha sabar karena secara administrasi, secara aturan keuangan negara baru bisa memenuhi setelah nanti per awal tahun, yaitu per Januari. Sedangkan tahun pelajaran itu per Juli. Jadi 6 bulan ke depan sekolah-sekolah negeri akan terbebani dengan biaya operasional yang mungkin akan jauh berkurang atau secara ininya sangat-sangat berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan dana yang sudah ada atau dana yang sudah diputuskan berdasarkan data 360 siswa tadi. Saya ambil contoh di Tambun Utara ya. Ini yang perlu juga orang tua ataupun pemerintah provinsi juga mengetahui, dan saya yakin mengetahui beban-beban sekolah ini. Ya, mudah-mudahan segera juga dapat direvisi tentang proses pencairan dana BOS untuk semester genapnya atau semester keduanya Juli sampai Desember, agar permasalahan beban sekolah juga tadi bisa teratasi. Kepala sekolah tidak pusing dengan kendala biaya operasional sekolah. Itu juga sangat penting diketahui oleh semua pihak agar semua terpenuhi, terutama anak-anak kita yang tertampung ini tidak mengalami kendala dalam hal kegiatan belajar mengajar. Terakhir, untuk masyarakat khususnya Tambun Utara ketahui, perjuangan permohonan penambahan baik lokal kelas ataupun penambahan jumlah siswa per rombel ini benar-benar murni dari tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, khususnya kepala desa Tambun Utara, hormat saya. Dan memang tidak dibuka informasi ini sejak awal, karena ada juga seperti ini kejadiannya. Mereka yang tidak sabar atau mereka yang setelah tahap 1 tidak lolos, tahap 2 tidak lolos, akhirnya mengambil keputusan untuk mendaftar di swasta. Ini sebelum keluar PAPS ini ya, jalur PAPS. Nah, setelah mendengar itu mereka ingin balik lagi masuk ke pendaftaran tersebut. Tetapi secara aturan yang sudah disepakati, bahwa mereka yang sudah mendaftar di sekolah swasta, mereka yang sudah terdaftar di sekolah swasta, ya mohon maaf, tidak bisa atau tidak memenuhi syarat lagi untuk masuk atau terdaftar lagi di tahap PAPS ini. Ini juga harus dipahami oleh Bapak dan Ibu warga Tambun Utara. Bukan karena Anda atau anak Anda tidak diterima, tetapi memang syarat itulah yang disepakati atau diputuskan. Jadi biarlah yang sudah mendaftar di swasta belajar dengan rajin, sama saja, cuman ya bedanya tadi ya, pembiayaan. Itu pun yang saya yakin juga yang
daftar ke swasta, itu pasti orang tuanya agak bisa lah membiayai. Nah mungkin itu eh, yang perlu saya sampaikan. Semoga seluruh warga Tambun Utara khususnya dan Bekasi umumnya, serta mungkin kalau yang nonton se-Jawa Barat pada umumnya, memahami kondisinya, memahami kenapa jalur PAPS itu ada dan kenapa tidak disampaikan dari awal. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada Kepala Desa Sriamur dan seluruh kepala desa di Tambun Utara. Dan yang paling penting lagi, ucapan terima kasih dan rasa bangga saya terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Haji Dedi Mulyadi. Terima kasih, solusi terbaik ini telah membawa suasana damai, suasana yang tidak ribut lagi. Karena ini terus terang Pak Gubernur, selama hampir 20 tahun saya berkarir di sekolah, permasalahan itu sama tiap tahun itu. Orang tua protes karena anaknya tidak bisa tertampung. Dan 2025 Gubernur Aing luar biasa mengambil keputusan yang sangat keren kalau menurut saya. Sangat the best. Semoga kedepannya permasalahan satu lagi yaitu untuk sekolah bisa segera teratasi terkait penambahan biaya operasional sekolah karena bertambahnya siswa yang diterima. Demikian seluruh sahabatku dimanapun berada, masuk orang tua siswa yang saat ini sudah dinyatakan diterima dan sudah daftar ulang, selamat. Semoga anak-anaknya bertambah semangat belajarnya, meraih prestasi gemilang. Selain membanggakan orang tua, juga membanggakan sekolah tempat dia belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.